Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amir mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu di Google Meet ini atau meeting ini, yang dimana kami dari kelompok 7 yang beranggotaan Bapak Peri Gunawan, Ibu Rika, sama saya sendiri Sandi Wijaya. Nah, yang dimana kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil pretest dan proses materi beriman kepada hari akhir dengan menggunakan metode discovery learning. Nah, langsung saja kita akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama akan dipaparkan oleh Pak Peri. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi dan teman-teman yang sudah bersedia hadir di dalam pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini saya akan memaparkan hasil pretest dan posttest materi beriman kepada hari akhir dengan menggunakan discovery learning. Jadi ini metode atau penelitian pretest dan posttest beriman kepada hari akhir. Pendahuluan, seperti biasa kita sering mendengar ya, seorang pendidik itu diperlukan untuk menguasai dan memahami berbagai macam metode pembelajaran. Tiada lain itu bertujuan agar proses pembelajaran menarik dan dapat meningkatkan motivasi dan hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik. Metode pembelajaran memiliki karakter dan kecocokan tersendiri terhadap suatu materi. Maka untuk mengetahui cocok tidaknya sebuah metode pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan, maka perlu dilakukan sebuah penelitian melalui pemberian sebuah tes awal atau pretest dan tes akhir atau posttest. Oleh karena itu di dalam mini makalah ini kami sebagai peneliti akan membahas penelitian yang sudah dilakukan pada materi tertentu dan sebuah metode pembelajaran yaitu discovery learning. Kemudian peneliti pun membuat sebuah hipotesis ya. Yang pertama itu hipotesis 0. Tidak ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran beriman kepada hari akhir dengan menggunakan metode discovery learning. Adapun hipotesis yang alternatif itu ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran beriman kepada hari akhir dengan menggunakan metode discovery learning. Lalu di sini langsung ke pembahasan. Walaupun di dalam ini makalahnya disebutkan itu ada metode metode sumber kalau tidak salah ya metode dan alat bahan, tapi di sini saya tidak disebutkan. Untuk pembahasan di sini sudah dicantumkan data pretest dan posttest ya, data hasil pretest dan posttest. Di sini hasil pretestnya ya cukup ya. Jadi untuk KKM-nya itu 75. Kemudian tadi posttestnya ada yang hasilnya lebih tinggi dari pretest, ada yang malah lebih rendah dari pretest. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kemudian uji normalitas data. Jadi setelah diadakan pretest dan posttest, kemudian kami peneliti itu melakukan uji normalitas data yang akhirnya menghasilkan seperti ini. Test of normality-nya posttest itu signifikansi posttest ya, pretest itu ada di 0, menurut Kolmogorov-Smirnov itu 0,016. Hasil posttestnya menurut Kolmogorov-Smirnov itu 0,00. Begitu pula Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk hasil pretestnya itu 0,008 dan signifikansi
post test itu 0,002. Uji normalitas data pada pretest dan post test materi beriman kepada hari akhir dan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, bahwa nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov pretest dan post test adalah kurang dari 0,05 ya. Begitupun dengan Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini sudah terlihat ya 0,02 di situ tadi pretest dan post testnya. Maka disimpulkan bahwa pretest dan post test materi beriman pada hari akhir menggunakan discovery learning ini berdistribusi tidak normal. Jadi ada yang tidak normal ini. Bisa dilihat dari normal QQ plot of pretest dan post testnya. Sini menunjukkan titik-titiknya itu berjauh ya, menjauh dari garis lurus dari pretestnya. Begitupun post testnya itu menjauh, berarti ini ada yang tidak normal. Dikarenakan ini tidak normal, maka kami peneliti menggunakan uji normalitas Wilcoxon ya, uji atau non parametrik ya, non parametrik kalau tidak saya. Non parametrik yang dilakukan oleh uji Wilcoxon. Nah, di sini dijelaskan dikarenakan data di atas tadi ya menunjukkan bahwa uji normalitas datanya tidak berdistribusi normal, maka pengujian menggunakan statistik non parametrik yaitu dengan uji Wilcoxon. Berdasarkan analisis uji Wilcoxon, signifikansi rank testnya ya, negatif rank sampel dengan nilai post test lebih rendah daripada nilai pretest, yaitu ada 2 data. Sedangkan positif ranks ya, ini sudah terlihat, sedangkan positif ranknya nilai post test lebih tinggi daripada nilai pretest, yaitu 11 data. Di sini ada N ya, ada N nih. Jadi post testnya N-nya 2, hasil pretestnya sebelumnya itu 11. Sedangkan TIS ya, TIS itu ada 3 ya, ada 3 data. Nah, lanjut kemudian uji hipotesis ya. Setelah diuji Wilcoxon lalu dilakukan uji hipotesis. Nah, berdasarkan analisis ini hasilnya ini tes statistik dari uji hipotesisnya. Analisis statistik Wilcoxon ya, signifikansi rank test nilai Z di sini cantum 0 minus ya, min itu 1,829, bukan 0,289 mungkin ya, tapi min 1,829 dengan value ya signifikansi telnya sebesar 0,067, di mana lebih besar. Nah, jadi ini lebih besar dibanding signifikansi tadi, apa ketentuan tadi 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan nilai antara pretest dan post test. Jadi tidak ada perbedaan pada materi beriman kepada hari akhir dengan menggunakan discovery learning. Jadi setelah diuji dengan menggunakan tadi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, kemudian karena tidak normal ya, tidak distribusi normal, maka diuji Wilcoxon dan hasilnya pun seperti tadi. Ini tidak ada perbedaan antara hasil pretest dan post test. Hal ini menunjukkan berarti sebagaimana tadi hipotesisnya, hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran beriman kepada hari akhir dengan menggunakan metode discovery learning. Jadi dapat disebutkan yang diterima adalah yang hipotesis 0. Begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang begitu paham atau misalkan kurang begitu baik dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.